Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tentang skeletal and muscular. Ustazah tanya dulu sebelum kita belajar tentang ini. Pagi tadi, apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Apakah sudah melaksanakan sholat sunnah fajar sebelum subuh 2 rakaat? Kemudian apakah sudah mengaji tilawah Al-Quran? Kemudian apakah sudah melaksanakan sholat duha? Sudah yakin kalian sudah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, students. Now we are learning about skeletal and muscular. Yeah. We prepare this material, yeah, for IPT Cambridge. This is our skeleton, ya. Yang paling atas, this is skull, ya. Skull protect the brain. And next, this is the rib cage. Ini adalah tulang sangkar tulang dada. Di sini ada tulang rusuk, ya, ada beberapa, ada banyak tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Kemudian di sini ada tulang dada, ada tulang pedang-pedangan. Nah, ini semua membentuk sangkar tulang dada. Nah, rib cage protect the lung, protect the liver, protect our heart too. And next, this is pelvis. Pelvis di sini artinya adalah tulang panggul. Pelvis protect the kidney, the bladder, yeah, like this. And this is the joint. Joint elbow. Ya, elbow artinya di sini adalah siku-siku. Elbow connect the upper arm and the lower arm. And this is knee. Ini adalah joint. This is joint 2. Ini menghubungkan, knee connect the lengan tulang tungkai bagian atas dan tulang tungkai bagian bawah, ya. The function of skeleton parts. Jadi skeleton kita ini memiliki fungsi-fungsi. The first, protecting internal organs. The skull protect the brain. And rib cage protect heart, lung, and liver. And pelvis protect kidney and bladder. And the second, the skeleton help stand up. Ya, maksudnya begini. Tulang rangka kita ini membantu kita untuk kita bisa berdiri tegak, ya, berjalan, berlari, dan beraktivitas. And the third, give body shape. Fungsi dari skeleton kita adalah memberikan bentuk pada tubuh kita. Ya, seperti halnya layang-layang. Layang-layang itu terdiri atas ada benang, ada kertas, ada kayu. Nah, kalau layang-layang itu tidak ada kayunya, hanya kertas dan benang, apakah bisa diterbangkan? Nah, Ustazah kira nggak bisa ya. Oleh karena itu, layang-layang diberi kayu, fungsinya untuk memberikan bentuk pada layang-layang itu, sehingga layang itu bisa diterbangkan. Sama dengan tubuh kita, ya. Same with our body. And next. Nah, ini merupakan grafik batang, ya, dari penelitian beberapa anak. Ini Ustazah contohkan anak 4D jumlahnya sekitar 40 siswa. Contoh saja, 4D di sekolah lain ya. This is the graphic, the kind of fruit favorite in grade 4D. Grafik ini menggambarkan tentang
jenis buah-buahan yang disukai oleh anak-anak di kelas 4D. Yang bawah, this is the kind of fruit. Macam-macam buah-buahan yang disukai. And this is the amount of students. Jumlah dari siswa. Yeah, this is apple with red, berry with blue, pear with green, lemon with yellow, sapodilla. Sapodilla is sawo di sini with chocolate, ya, and orange with orange too. Nah, ini merupakan penelitian dari salah satu siswa atau dalam satu kelompok di siswa kelas 4D. Hasilnya seperti ini. And next, anak-anak, agar tulang kita ini bisa tumbuh dengan baik, ya, setiap bulan mengalami pertambahan panjang, ya. Now we can do this to helpful growing our skeleton. Yang pertama, the first, do sport regularly. Melaksanakan olahraga secara teratur. Bisa sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Minimal sepekan sekali, ya. Do your favorite sport. And the second, eat lots of vegetables. Memakan banyak sayuran, ya, bahkan banyak buah-buahan, ya. Karena kenapa begitu? Karena buah-buahan dan sayuran itu kaya akan serat, ya, kaya akan serat yang bisa membersihkan pencernaan kita, membersihkan usus-usus. Dan di samping itu, buah-buahan dan sayuran ini mengandung banyak vitamin, ya, mengandung banyak vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Di samping vitamin juga ada mineralnya, banyak mengandung mineral, ya. Oke, the third, consume enough protein. Jadi cukup kalian memakan makanan yang mengandung protein dalam jumlah yang cukup. Itu bisa menambah panjang atau mempermudah pertumbuhan tulang-tulang kalian. And the fourth, get plenty vitamin D and K. Jadi mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang mengandung vitamin D dan vitamin K. Ini sangat penting untuk pertumbuhan tulang, bahkan untuk pertumbuhan gigi. And next, dan lain-lain, ya, etc. You can do the thing can helpful growing your skeleton. Okay, next, muscle system, ya. Ini adalah gambar dari tubuh kita yang dipenuhi dengan banyak muscle, banyak otot. Jadi tubuh kita ini terdiri atas sistem tulang dan sistem otot. Otot inilah yang nanti akan menggerakkan tulang-tulang kita. Oke, next. Ya, muscle attached to the bone. Jadi otot kita ini melekat di atas tulang kita. Nah, sangat melekat. Kenapa begitu? Karena muscle ini dia bersifat aktif, sedangkan bone atau tulang dia bersifat pasif. Otot inilah yang menggerakkan tulang. Tanpa adanya otot tidak akan bisa tulang tidak akan bisa bergerak. Sehingga yang bisa menggerakkan tulang adalah otot. So, muscle attached to the bone. And the second, muscle contract and relax. Jadi, muscle itu bisa bergerak, ya, menggerakkan tulang, maka dia berkontraksi. Tapi ketika kembali pada posisi semula, meletakkan atau mengembalikan tulang pada tempatnya, maka muscle akan rileks kembali, akan memanjang. Sedangkan muscle contract itu dia memendek. And the third, muscle works
work in pairs. Jadi otot itu bekerja secara berpasangan. Jadi ada bicep, ada tricep. Contoh otot yang menggerakkan tulang lengan atas kita. Ini ada yang namanya otot tricep, ada yang namanya otot bicep. Nah, ini aktif sekali anak-anak. Oke, next. Ya, ini merupakan percobaan dari pergerakan tulang kita, tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan, ya, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang paling atas ini adalah cardboard atau kertas yang sangat keras, ya, sehingga tidak dia bisa memberikan bentuknya. So, like hardboard or cardboard, ya. This is board. Ini tulang lengan atas, ini tulang lengan bawah. So this is the bone, ya, upper bone and lower bone. Dan ini adalah balloon, ya, balon yang bentuknya panjang, ya. This is biceps and this is triceps. Muscle, ya, ini menunjukkan bahwa balon ini adalah otot, triceps ini juga otot, ya. Nah, bagaimana cara bergeraknya? Ya, ketika ini diangkat ini ya, bagian ininya diangkat ke sini, ya, tulang bagian bawah ini terangkat ke atas, ya, maka bicepsnya ini akan memendek atau contract. Sedangkan yang tricep dia akan memanjang, ya, akan memanjang atau relax. Begitu sebaliknya, ketika lengan ini diluruskan, maka bicepsnya akan rileks, dia akan memanjang kembali. Sebaliknya, tricep ini akan contract, akan memendek. Begitu seterusnya. Ini yang disebut sebagai sistem muscle system, ya, atau sistem otot dan sistem tulang atau sistem rangka. Oke anak-anak, Ustazah kira cukup sekian materi dari Ustazah. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Oke, see you. See you next time. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.